Shalom semuanya, kita sudah tiba di pasal terakhir surat Ibrani, yaitu di Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membahasnya tentu saja di program Bible Everyday. Ada beberapa nasihat yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani ini. Dan apa yang ditulis ini sebetulnya menyangkut lebih ke urusan sehari-hari. Jadi rupanya penulis Ibrani tidak hanya sekedar mengawang-awang, tetapi dia ingin bahwa pengajaran yang selama ini diberikan kepada jemaat itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membaca ayat yang pertama, itu berbicara bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan saudara seiman atau dengan sesama. Lalu kemudian di pasal yang kedua dan yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana kita melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian di pasal yang keempat ini bicara tentang hubungan suami istri. Bagaimana kita harus menghormati sebuah pernikahan atau perkawinan. Di ayat yang kelima, penulis Ibrani berbicara tentang bagaimana kita benar soal keuangan. Lalu kemudian di pasal yang ke-7 dan seterusnya, ini berbicara tentang bagaimana jemaat harus menghormati pemimpin rohani mereka. Sebab merekalah yang selama ini bertanggung jawab, berjaga-jaga atas kehidupan rohani mereka. Lalu kemudian masih banyak hal yang lain yang ditulis oleh penulis Ibrani ini disampaikan kepada jemaat. Karena begitu banyaknya nasihat yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani ini, maka hari ini kita hanya fokus di satu poin saja, yaitu kita membaca ayat yang kedua. Alkitab menulis seperti ini, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Perihal memberikan tumpangan kepada orang, ini seringkali kita baca, seringkali kita dengar dalam konteks budaya waktu itu. Terlebih lagi, sebagaimana latar belakang surat Ibrani ini, yang mana orang percaya, orang Kristen, mereka dikejar-kejar, mereka bersembunyi, mereka harus lari ke sana kemari oleh karena mereka harus mempertahankan iman mereka, sementara mereka juga mengalami masa aniaya besar. Lalu kemudian, karena mereka berpencar-pencar, mereka harus berlari, mereka harus bersembunyi, maka nasihat ini dituliskan kepada jemaat untuk mereka saling memperhatikan kepada saudara seiman. Mereka yang berada dalam pelarian, mereka yang sedang bersembunyi, maka jemaat dilatih, diajar untuk memberikan tumpangan kepada mereka. Bahkan tidak hanya memberikan tumpangan kepada mereka, mereka juga harus menjamu mereka. Berbicara soal menjamu, kalau kita kaitkan dalam budaya zaman sekarang, kita tahu bahwa beberapa di antara kita suka sekali menjamu. Apalagi orang yang kita jamu adalah orang terkenal, yang kita jamu adalah public figure misalnya, yang kita jamu adalah pejabat penting, yang kita jamu adalah pendeta besar. Kita sangat suka. Bahkan demi kita menjamu orang-orang yang kita hormati ini, kita akan tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Kita bawa mereka ke restoran yang mahal. Kita bawa mereka ke tempat yang mewah. Demi apa? Demi menghormati mereka. Kita menjamu dengan layanan terbaik. Saya rasa yang seperti ini seringkali kita lakukan. Dan ini adalah hal yang baik. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jika yang datang kepada kita adalah orang biasa? Bagaimana yang datang kepada kita adalah orang yang sederhana? Bagaimana yang datang kepada kita justru orang yang sedang dalam pelarian seperti halnya yang tertulis dalam surat Ibrani ini? Apa yang kita lakukan kepada mereka? Seringkali kita bersikap baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Seringkali kita bersikap baik kepada orang-orang yang punya kehormatan tertentu. Lalu kemudian dengan orang-orang yang biasa, dengan orang-orang yang levelnya mungkin jauh berada di bawah kita, seringkali kita tidak menghormati, menghargai mereka. Bahkan kita enggan untuk menjamu mereka. Padahal ayat di sini menulis dengan jelas, ketika kita menjamu mereka, sesungguhnya kita sedang menjamu malaikat. Siapa yang tidak suka menjamu malaikat?
Karena kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk suci, bahkan lebih daripada pendeta-pendeta kalau bicara dalam konteks kesucian. Dan kita suka sekali. Tahukah kita bahwa ketika kita menjamu seseorang yang mungkin sederhana, mungkin di banyak orang memandangnya orang biasa, orang yang tidak mulia, sesungguhnya kita justru sedang menjamu malaikat-malaikat. Senada dari hal ini, Yesus pernah mengingatkan akan kita orang percaya untuk kita melakukan perbuatan baik, tidak hanya kepada orang-orang terhormat, bahkan kepada orang-orang yang hina. Justru kita harus berbuat baik kepada mereka. Alkitab menulis di dalam Matius pasal yang ke-25, nanti akan terjadi yang mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan minta sebuah pertanggungan jawab ketika ada seseorang yang datang kepada kita. Dan banyak orang kecil di sini karena merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang baik. Namun ketika ada seorang yang hina, salah seorang saudara kita yang butuh uluran tangan kita, yang butuh pertolongan kita, tetapi kita mengabaikannya, sesungguhnya kita sedang mengabaikan Tuhan Raja di atas segala raja yang ada di dalam orang yang hina itu. Di dalam Matius pasal yang ke-25, di dalam ayat yang ke-41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam bersejarah, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Artinya bahwa Tuhan bersama-sama dengan orang sederhana, Tuhan bersama-sama dengan orang hina, Tuhan bersama-sama dengan orang yang butuh uluran tangan kita. Dan ketika kita menolong mereka, kita menjamu mereka, kita memberikan tumpangan kepada mereka, sesungguhnya kita sedang melakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya saya mengetuk hati ibu bapak saudara semuanya. Jadilah orang yang hati kita mudah tergerak dengan belas kasihan. Melihat seseorang perlu kita tolong, mari kita tolong. Melihat saudara seiman apalagi yang butuh uluran tangan kita, mari kita lakukan yang terbaik buat mereka. Saya berdoa hati kita mudah sekali digerakkan oleh jiwa-jiwa yang memang sedang membutuhkan kita. Ketika kita melakukannya buat mereka, percayalah, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Bahkan seperti penulis Ibrani mengatakan, sesungguhnya kita sedang menjamu malaikat-malaikat bahkan tanpa kita menyadarinya. Nanti ketika kita berada dalam kekekalan dan harus mempertanggungjawabkan hidup kita, maka Tuhan berkata, "Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku datang sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan." Maka Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini." Siapa di antara kita yang tidak suka mendengar ucapan seperti itu? Doa saya, Anda dan saya akan menerimanya kelak nanti. Tuhan berkati.